Shalom saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di channel Saudara Rohani. Channel yang memberikan renungan rohani Kristen. Selamat pagi, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Selamat datang di renungan rohani pagi hari ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan kalau aku boleh menghirup udara segar dan menjalani aktivitasku seperti biasanya. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku. Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus, tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Obadya 1 ayat 1-4. Penglihatan Obadya. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa ayat, bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya, aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi lalu. Engkau yang berkata dalam hatimu ayat, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan, sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau, demikianlah firman Tuhan. Obadya 1 ayat 1-4. Judul renungan kita hari ini adalah, Kesombongan dan Tipu Daya. Ya Allah pengasih, terima kasih atas teguran-Mu yang lembut. Dengan bahu membungkuk, saya membisikkan kata-kata yang sulit terucap itu. Aku begitu arogan, karena mengira aku dapat melakukan semuanya sendiri. Selama berbulan-bulan saya menikmati keberhasilan dalam berbagai proyek di tempat kerja, sehingga tanpa sadar telah terbuai untuk mengandalkan kemampuan diri sendiri dan menolak pimpinan Allah. Ketika menghadapi suatu proyek yang sulit, barulah saya disadarkan bahwa sebenarnya saya tidak sepandai yang saya kira. Hati yang pongah telah memperdaya saya untuk meyakini bahwa saya tidak membutuhkan pertolongan Allah. Kerajaan Edom yang hebat menerima penghukuman dari Allah karena kesombongannya. Edom terletak di daerah pegunungan yang curam, sehingga tampaknya tak mungkin diserang musuh. Edom juga bangsa yang kaya raya, karena posisinya berada di pusat rute perdagangan yang strategis dan alamnya berlimpah dengan tembaga, komoditas yang sangat berharga pada zaman kuno. Edom penuh dengan hal-hal baik, tetapi juga penuh dengan keangkuhan. Penduduknya percaya kerajaan mereka tak terkalahkan, dan mereka pun menindas umat Allah. Namun,
Allah memakai Nabi Obadja untuk menyampaikan penghakiman-Nya atas mereka. Bangsa-bangsa akan bangkit melawan Edom, dan kerajaan yang pernah jaya itu akan dipermalukan dan dijadikan tidak berdaya. Kesombongan memperdaya kita untuk berpikir bahwa kita dapat hidup dengan kemampuan sendiri, tanpa Allah. Sikap itu membuat kita merasa kebal dari otoritas, teguran, dan kelemahan. Namun, Allah memanggil kita untuk merendahkan diri di hadapan-Nya. Ketika kita berbalik dari kesombongan dan memilih pertobatan, Allah akan membimbing kita untuk percaya penuh kepada-Nya. Marilah kita renungkan, apa yang akan terjadi ketika berkat-berkat dalam hidup Anda justru menjadikan Anda sombong. Bagaimana kesombongan dapat memperdaya Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Kitab Obadja adalah nubuat yang ditujukan kepada umat Israel, tetapi juga berhubungan dengan bangsa Edom yang menghuni daerah di selatan Israel. Orang Edom adalah keturunan Esau, saudara kembar Yakub, sehingga mereka merupakan keluarga dekat umat Israel. Itulah sebabnya umat Israel dilarang membenci orang Edom, Ulangan 23 ayat 7. Namun, ketegangan yang dimiliki Yakub dengan Esau terus berlanjut di antara keturunan mereka. Orang Edom tidak mengizinkan bangsa Israel melintasi tanah mereka dalam perjalanan mereka ke Kanaan, Bilangan 20 ayat 14-1. Selain itu, orang Edom berdiri saja di kejauhan ketika Yerusalem dihancur luluhkan, Obadja 1 ayat 11-14. Karena ketidakacuhan mereka terhadap kemalangan saudaranya, Edom dijatuhkan. Nubuatan itu diulang kembali dalam Yehezkiel 35. Setelah kematian Herodes Agung, seorang Edom, bangsa dan rakyat Edom akhirnya lenyap dari catatan sejarah, sesuai dengan nubuat yang dijatuhkan atas mereka. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat menjadi hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita.